Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Tuhan sudah menyertai kami di sepanjang minggu yang berjalan. Hingga pada saat ini, kembali di hari Minggu ini, kami bersyukur untuk penyertaan, untuk pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Kebaikan-Mu tidak pernah berkesudahan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam surat Titus pasal yang kedua. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Titus pasal 2 ayat yang ke-7. Tertulis demikian. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Saudara dikasih Tuhan, jangan jadi pengikut, tapi jadilah orang yang memberikan teladan yang diikuti orang lain. Sebagai seorang yang masih muda, Titus mempunyai banyak tantangan dalam pelayanannya, karena ia harus dapat mengajar semua orang, baik yang tua dan juga yang muda, baik laki-laki dan juga perempuan. Semua orang dari berbagai kalangan harus diajarkan dengan ajaran berita Injil dan prinsip hidup yang benar di dalam Tuhan Yesus. Mengajar mungkin terkesan mudah, tapi sebenarnya tidak semudah yang dibayangkan. Perlu hikmat dan tuntunan Roh Kudus untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Nilai-nilai hidup yang diajarkan melalui Injil keselamatan adalah nilai-nilai yang baik, yang kudus, yang luhur dan mulia. Sejak dulu saudara, iman kepada Kristus membawa perubahan dalam cara hidup orang-orang percaya. Iman berkaitan erat dengan pertobatan dan perubahan. Titus hidup dalam lingkungan masyarakat di Kreta, dan ia harus bijaksana dalam bersikap dan hidup dengan cara yang berkenan sesuai dengan firman Tuhan. Sebagai seorang pemuda, menjadi seorang pelayan Tuhan mungkin dipandang banyak orang sebagai kerugian. Ada banyak yang berpendapat bahwa masa muda adalah kesempatan untuk hidup suka-suka, hidup dalam kebebasan, dan menuruti keinginan diri sendiri. Masa muda orang bilang jangan dulu cari Tuhan, nanti kalau sudah tua baru cari Tuhan. Tidak heran saudara, di beberapa negara, gereja hanya dipenuhi dengan oma dan opa yang muda-muda tidak kelihatan. Sebuah survei di benua Eropa menunjukkan animo para pemuda dan remaja yang sangat rendah terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kerohanian. Mereka lebih suka kepada hal-hal yang lainnya yang menyenangkan hati mereka. Kembali ke ayat ini saudara. Dalam Titus 2 ayat yang ke-7 dikatakan, jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Titus dinasehati untuk menjadikan dirinya sebagai teladan kebaikan bagi orang lain. Jangan hanya pandai mengajar, tapi tidak pandai dalam melakukan. Pengajaran Titus harus jujur dan diaplikasikan kepada dirinya sendiri terlebih dulu, sehingga menjadi patokan, pedoman dan teladan yang akan diikuti orang lain. Saudara dikasih Tuhan, kita semua mempunyai kecenderungan untuk ikut-ikutan. Yang lain menyontek, kita ikut menyontek. Yang lain korupsi, kita ikut-ikutan korupsi. Orang lain melakukan dosa, kita ikut-ikut melakukan dosa. Yang lain melanggar aturan, kita juga ikut-ikutan melanggar aturan. Ini adalah kecenderungan yang tidak baik. Bukan prinsip yang seharusnya jadi sikap hidup kita. Jangan jadi pengikut yang tidak benar, tapi kita harus menjadi teladan dalam berbuat baik. Kita semua harus menjadi teladan dalam hidup benar, hidup kudus sesuai kebenaran firman Tuhan. Biarkanlah saja orang-orang lain dengan cara hidupnya yang tidak baik. Jangan kita terpengaruh dan ikut larut di dalamnya. Mari saudara yang dikasih Tuhan,
setia berpegang pada kebenaran firman Tuhan, dan jadikanlah diri kita sebagai teladan dalam berbuat baik demi kemuliaan nama Tuhan, untuk menjangkau jiwa, sehingga terang Kristus bercahaya melalui kehidupan kita, dan orang-orang lain dapat mengenal Tuhan lewat cara hidup kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk menjadikan diri kami sendiri sebagai suatu teladan dalam berbuat baik, teladan dalam hidup benar, hidup seturut firman Tuhan. Kami sadar Tuhan, bahwa terkadang kami punya kecenderungan untuk ikut-ikutan. Kami ikut-ikut yang tidak benar. Kami ikut-ikutan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi saat ini kami menyadari bahwa kami harus tetap berpegang kepada firman Tuhan. Kami harus selalu berpaut kepada Tuhan dan menjadikan hidup kami ini sebagai teladan yang dilihat oleh orang-orang lain untuk diikuti. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pimpin kami terus ya Roh Kudus, sertai kami Tuhan, kuatkan kami selalu untuk hidup berkenan seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa mohon pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, dalam tugas, pekerjaan, pelayanan dan semua hal yang kami kerjakan. Biarlah Tuhan menyertai dan memberkati kami. Kami bawa kepadamu Tuhan setiap permohonan doa, setiap pergumulan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan melawat kami, menjamah, memberikan apa yang kami perlukan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan kembali, yang susah Tuhan hiburkan, berikan sukacita yang berlimpah. Yang terikat terbelenggu dosa mengalami kelepasan dan kemenangan, dan yang sedang dalam persoalan mendapatkan jalan keluar. Kami bersyukur, bersukacita, karena Tuhan mengasihi kami, Tuhan menuntun kami, dan kami percaya tuntunan-Mu membawa kami masuk ke dalam penggenapan rencana-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.